Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan melakukan praktikum fisiologi mengenai perubahan tekanan darah, frekuensi nadi, kemudian irama pernafasan saat latihan fisik, dan tes kebugaran. Perkenalkan, saya Dr. Kartika Prasanti. Di sini akan memandu praktikum pada kesempatan kali ini. Tujuan dari dilaksanakan praktikum ini adalah untuk membandingkan antara perbedaan tekanan, kemudian frekuensi nadi, dan pernafasan pada saat istirahat dan pada saat melakukan aktivitas fisik. Serta yang kedua adalah melakukan penilaian kebugaran berupa daya tahan jantung paru seseorang dengan beberapa metode yang akan kita lakukan. Tes kebugaran badan adalah tes kesegaran jasmani yang bertujuan untuk mengetahui kebugaran saat melakukan aktivitas fisik. Parameter yang digunakan pada tes ini adalah hal yang berhubungan dengan kerja otot dan fungsi organisnya. Dan tes kebugaran ini dapat dilakukan dengan kerja berat atau maksimal atau kerja submaksimal dalam latihan standar. Alat-alat yang digunakan pertama adalah bangku step up test dengan ukuran 19 inch untuk laki-laki dan 17 inch untuk perempuan. Kemudian metronom, kemudian tensimeter, kemudian stetoskop, stopwatch, atau bisa menggunakan jam tangan, kemudian pulse oximeter atau polar monitor, tinggi badan dan berat badan, prosedur praktikum HAPA Step Up Test yang pertama adalah pilih orang coba atau mahasiswa relawan pria dan wanita yang dalam keadaan sehat dan tidak sedang memiliki penyakit atau riwayat penyakit terkait kontraindikasi pemeriksaan. Mintalah orang coba atau mahasiswa relawan tersebut untuk mengisi form informed consent. Lakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan orang coba. Cek ketelitian sampai 0,1 kg. Kemudian periksa tinggi badan sampai ketelitian 0,1 cm. Kemudian lakukan pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nafas, dan irama denyut nadi. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat pasien sebelum melakukan aktivitas fisik dengan kondisi duduk, berbaring, dan berdiri, kemudian setelah aktivitas fisik dengan kondisi duduk.
Catatlah identitas pasien berupa nama, usia, pekerjaan, tinggi badan dan berat badan, serta kebiasaan olahraga berapa kali dalam 1 minggu. Setting metronom dengan frekuensi 80 kali per menit selama 3 menit. Lakukan uji coba terlebih dahulu sampai orang coba mampu menyesuaikan dengan irama metronom. Lakukan percobaan selama 3 menit dan hitung waktu dengan menggunakan stopwatch. Setelah percobaan dilakukan selama 3 menit, mintalah orang coba untuk segera duduk dan lakukanlah pemeriksaan tekanan darah, frekuensi nadi, dan irama pernafasan seperti yang telah kita lakukan tadi. Kemudian catat pada form pengukuran dan hitung rata-ratanya 3 kali pada setiap kali pemeriksaan. Untuk mengukur indeks kebugaran badan, ada 2 rumus yang dapat digunakan. Yang pertama adalah cara lambat, yaitu lama tes dalam detik dikali 100 dibagi 2 kali jumlah ketiga nilai frekuensi nadi. Penilaian hasil cara lambat, jika nilai di bawah 55 berarti kurang, jika 55 sampai 64 berarti indeks kebugarannya sedang, jika 80 sampai 90 berarti indeks kebugaran badan adalah cukup. Jika nilai di atas 90, berarti indeks kebugaran badan baik sekali. Kemudian, untuk mengukur indeks kebugaran badan dengan cara cepat, yaitu lama tes dalam detik dikali 100 dibagi 5,5 dikali frekuensi nadi 30 detik pertama. Penilaian hasil cara cepat, yaitu jika nilai di bawah 50, berarti indeks kebugarannya adalah kurang. Apabila 50 sampai 80, berarti nilai indeks kebugarannya adalah sedang, dan apabila di atas 80, berarti nilai indeks kebugaran badan adalah baik. VO2 max atau kapasitas maksimum oksigen adalah kemampuan maksimum tubuh menggunakan oksigen pada saat aktivitas fisik secara maksimum. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah tensimeter, kemudian pengukur suhu, kemudian stetoskop, kemudian stopwatch, kemudian bisa menggunakan oximetri atau polar monitor. Percobaan selanjutnya adalah mengukur VO2 max dengan metode Astran dengan menggunakan ergo cycle. Pertama yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan mahasiswa relawan atau orang coba yang dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit bawaan, serta tidak memiliki resiko yang tinggi. Kemudian meminta untuk menandatangani lembar persetujuan atau informed consent. Kemudian lakukan pemeriksaan suhu badan, tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan denyut nadi pada orang coba. Periksa denyut nadi orang coba selama 1 menit. Kemudian periksa frekuensi nafas selama 1 menit.
Lakukan pemeriksaan berat badan dengan ketelitian 0,1 kg. Lakukan pemeriksaan tinggi badan pasien. Ukur sampai ketelitian 0,1 cm. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, catatlah pada form pemeriksaan dan jangan lupa tanyakan makanan atau minuman apa yang dikonsumsi sebelumnya. Setelah itu, segera lakukan percobaan dengan menggunakan ergocycle. Kemudian pasanglah chest band atau polar heart rate meter pada orang coba. Apabila tidak ada polar heart rate meter, dapat menggunakan pulse oximeter. Untuk mengukur nadi. Atur tempat duduk ergocycle senyaman mungkin dengan ketinggian tempat duduk 1 jari di bawah siap. Kemudian atur handle senyaman mungkin. Kemudian atur kalibrasi beban, pastikan sesuai dengan angka 0. Pemanasan pertama dengan mengayuh ergocycle dengan kecepatan 50 rotation per menit atau 50 rpm tanpa beban selama 2 menit. Kemudian diukur nadi pada menit terakhir. Pemanasan kedua mulai diberi beban yang dinaikkan secara bertahap sampai 300 kpm atau 1 kp dengan kecepatan kayuhan 60 rpm selama 2 menit. Kemudian diukur nadi pada menit akhir. Kemudian lakukan pemanasan ketiga dengan diberi beban 600 kPm atau 2 kp untuk pria dan 450 kpm atau 1,5 kp untuk wanita. Kecepatan 60 rpm tetap dipertahankan selama 2 menit, kemudian diukur nadi pada menit akhir. Kemudian ukur nadi pada menit terakhir dan lanjutkan dengan pendinginan dengan menurunkan RPM dan beban secara bertahap. Hentikan pengukuran jika heart rate mencapai 170 kali per menit atau orang coba mengeluh atau tampak kesakitan seperti nyeri dada, sesak, atau sianosis. Setelah percobaan selesai dilakukan, maka lakukan pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi pasien pada menit ke-1, ke-3, ke-5, dan seterusnya hingga salah satu parameter kembali ke semula. Percobaan yang kita lakukan adalah untuk mengukur VO2 max secara tidak langsung, yaitu dengan mengukur frekuensi nadi atau heart rate pada aktivitas fisik maksimum. Heart rate tersebut harus dikonversikan ke VO2 max dengan menggunakan rumus Buono atau rumus nomogram Armstrong-Riley. Sekian percobaan praktikum faal pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat pada adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.